Shalom. Selamat pagi ya Halo Bu Buna. Buna, selamat pagi ya Buna. Gitu. Iya. Halo, selamat pagi ya Buna. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, selamat pagi Pak Jusman. Itu Pak ini. Kakak. Apa Hai. datang? Selamat pagi. Shalom semuanya. Semakin sehat ya Kak. Puji Tuhan, Dek. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Iya. Bagaimana kabar sahabat BW semua, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari semuanya baik, sehat? Baik. Tuhan, Ya. baik, sehat Buna. Puji Tuhan ya. Itu yang terbaik Tuhan berikan ya. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kehidupan kita. Ya. Amin. Shalom, selamat pagi Abuna. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, selamat pagi. Iya, selamat Selamat pagi pagi. juga bulan ini. Bu Elmi. Itu Helmi. Shalom semua. Shalom Oma Leri. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Iya, sungguh bersuka cita kita semua masih bisa Tuhan perkenankan bisa berkumpul di BW. Iya, dengan semangat yang tidak pernah padam, yaitu apa saudara? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, karena kita punya Tuhan yang apa? Baik, sangat baik, Ramah baik, Namanya baik. selamanya baik. Selamanya baik. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Yuk kita tos dulu ya, sambil dadah dulu dong. Shalom buat semua sahabat yang di YouTube. Puji Tuhan. Mari letakkan tangan di dada, kita berdoa langsung sama-sama. Sahabat BW semua yang terkasih, mari kita berdoa ya. Segala kebaikan telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kemurahan hati-Mu, berkat yang telah Engkau kirimkan dan kami terima. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami melewati berbagai musim kehidupan. Dan di hadapan tata kasih karunia-Mu kami bersepakat bersehati untuk memuji menyembah-Mu. Dan kami percaya bahwa terang firman-Mu akan terus menerangi jalan-jalan kami. Engkau yang akan memberi kami kekuatan saat kami lemah, kesembuhan saat kami sakit, dan pemulihan saat kami terluka, dan damai sejahtera saat kami merasakan gundah gulana. Sebab Engkau telah mengganti semua itu di kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Dan terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu dalam memimpin dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang bisa diaplikasikan karena boleh dapat dimengerti, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena pertolongan daripada Roh Kudus yang memberi hikmat. Kami mendoakan anak-anak kami dan cucu-cucu kami agar menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami mendoakan agar tempat di mana kami masih bekerja, kami tinggal adalah tempat di mana berkat itu Kau letakkan dan kami terima. Dan Kau masih percaya buat kami untuk mengelola setiap berkat-berkat-Mu yang Kau percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tempat kita masing-masing ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita akan langsung naikkan pujian ya. Berikut ini.
arungi badai di hidupku, ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu. Kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Boleh kita beri tepuk tangan dulu buat Allah kita yang heran luar biasa, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam perjalanan hidupku, Engkau ada di setiap kesulitanku. Engkau setia, ingin ku selalu bersamamu, arungi badai di hidupku, ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu. Kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Ingin ku selalu bersamamu, arungi badai di hidupku, ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku selalu bersamamu, arungi badai di hidupku, ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu.
Puji Tuhan. Iya, haleluya, puji Tuhan. Ya, bagaimana suara saya masih tetap terdengar jelas, saudara-saudara, Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Jadi kalau kita pengen tahu sebenarnya sekali lagi bukan jalannya Tuhan, tapi ngerti itu hatinya Tuhan ya. Sehingga dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, di jalan itulah yang kita akan lakukan dan jalani. Sekaligus kita juga bisa melihat bagaimana penyertaan itu selalu ada. Dan memang hari-hari ini Tuhan menggunakan banyak sekali goncangan dan ujian dalam hidup untuk menyatakan bahwa apa? Aku menyertaimu, aku hadir bersamamu ya. Dan itu yang harus kita ingat, sangat berharga buat kita sebagai orang percaya ya. Jadi ibadah, pelayanan ya itu bisa menjadi sebuah sarana dan cara kita untuk mengucap syukur, tetapi itu bukan sarana panggung rohani kita, saudara ya. Panggung itu yang punya ya cuma Yesus, tidak ada yang lain ya. Jadi banyak orang alih-alih menggunakan segala apa yang mereka punya dengan alasan demi kemuliaan Tuhan. Sebenarnya di balik itu semua dia menikmati segala kemuliaan yang disodorkan kepada dirinya ya. Tapi kita bersyukur kalau sampai hari ini dengan segala kekurangan kita dan segala keminimalisan kita, Tuhan masih izinkan, karena Tuhan sekali lagi ingin menyatakan aku ada dan nyata bersamamu sampai hari ini. Dan itu jauh lebih berharga ya. Kita sudah masuk di Ayub pasal 26. Boleh kita langsung buka Alkitabnya. Terima kasih Alden sudah bantu. Before work you need a wisdom, so our lives can be a worshiper to worshiping God ya. Ayub pasal 26. Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu dan gagasan siapakah yang engkau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Haleluya ya. Pagi ini kita merenungkan Ayub pasal 26 ayat 1 sampai ke 14 ya. Menariknya di tengah penderitaan yang belum selesai, Ayub masih mampu berbicara tentang kebesaran Tuhan. Bagaimana Ayub melihat langit, bumi, laut, awan dan segala ciptaan, lalu menyadari Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang dapat dimengerti manusia. Meletakkan tangan di dada sama-sama, kita perkatakan yuk supaya gak lupa. Tuhanku jauh lebih besar daripada apa yang dapat ku mengerti ya. Dan ayat 14 berkata, semua itu hanya ujung jalan-jalannya ya. Ini seakan-akan Ayub berkata bahwa apa yang kita lihat dari Tuhan itu selama ini hanya baru sebagian kecil gitu. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang hakiki dan sejati ya. Saya mengambil ungkapan berbasis bahasa Ibrani yang mengatakan bahwa umah shemetz davar nishma bo ya.
Artinya adalah shemets, itu adalah bisikan, sedikit suara. Ya, kalau kita berbisik itu kan memang harus dekat gitu ya. Sesuatu yang hanya terdengar samar. Jadi sebenarnya Ayub sedang memberikan sebuah gambaran kepada kita. Kita merasa sudah tahu karena berdasarkan pengalaman hidup. Tapi semua yang kita ketahui tentang karya Tuhan sekalipun sebenarnya itu masih seperti sebuah bisikan. Jadi kalau karya Tuhan yang kita lihat sekarang saja sudah begitu besar, itu hanya bisikan. Betapa jauh lebih besar lagi yang belum kita mengerti. Makanya kita perlu bangun pagi, belajar firman Tuhan, bergabung di BW ini supaya kita tidak hanya sebatas bisikan Tuhan yang kita ketahui ya. Kadang kita menilai Tuhan berdasarkan apa yang sudah terjadi. Itu semua natur manusia. Ya kan, selama ini saya hanya mengalami seperti ini. Dokter bilang saya kondisinya kayak begini. Pekerjaan saya cuma mentok sampai sini. Oh, keluarga saya sudah terlalu lama menghadapi pergumulan ini. Tapi Ayub sedang berkata, itu baru shemets. Katakan shemets. Iya. Kita belum melihat seluruh kemampuan Tuhan, saudara. Kita belum mengetahui seluruh jalan Tuhan, saudara. Kita belum menyaksikan seluruh kemungkinan yang paling besar yang bisa Tuhan kerjakan dan miliki. Jadi apa yang sudah kita miliki dan kita alami dari Tuhan, itu bukanlah batas kemampuan Tuhan. Karena banyak manusia cuma mengatakan begini, oh Tuhan Yesus tuh mampunya cuma sebatas ini doang. Ya, saya mau katakan, dari semua kebaikan Tuhan yang saudara terima, itu baru bisikannya aja. Jadi jangan mundur dari pelayanan, jangan buru-buru langsung menilai bahwa Tuhan tuh sanggupnya cuma segini saja. Karena Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita yang kita pikir sudah kita jalani. Ibarat membentangkan utara di atas kekosongan, mengentungkan bumi pada kehampaan. Ini bahasa puisi menggambarkan sesuatu yang wah, bumi aja digantungkan dalam kehampaan gitu ya. Tapi saudara, di balik puisi ini Tuhan, maksud saya Ayub sedang mengatakan begini, Tuhan itu sanggup loh menopang bumi. Jadi apakah dia akan kehilangan kemampuan untuk menopang kehidupan kita? Tentu tidak. Masalah kita mungkin besar, tapi masalah kita tidak sebesar bumi kan saudara. Penyakit mungkin berat, tapi penyakit kita tidak seberat bumi ini. Pergumulan keluarga mungkin panjang, tapi tidak sepanjang cakrawala yang membentang dan memisahkan siang dan malam yang kita lihat. Tekanan ekonomi memang nyata, masa depan belum jelas. Tapi jangan membalikan urutan saudara. Jangan melihat Tuhan melalui besarnya masalah. Lihatlah masalah melalui besarnya Tuhan. Amin. Ya. Dan sudahlah, kita tidak perlu harus mengerti semuanya untuk tetap percaya. Kalau mau percaya, percaya saja. Gak usah tanya kenapa begini, kenapa harus begitu. Karena Tuhan kasih free will, kehendak bebas itu untuk melihat kemurnian kita. Kamu mau gak tetap percaya sama saya? Tanpa harus kamu mengerti. Tapi sambil kita percaya, Tuhan akan membuat kita mengerti pada akhirnya. Tapi semengerti-mengerti manusia, emang sehebat apa sih kita manusia? Makanya Ayub berkata begini, siapa dapat memahami guntur kekuatannya? Ya gak ada yang ngerti. Artinya ada bagian tentang Tuhan yang berada di luar kapasitas pikiran kita yang sudah S1, S2, S3, S Mambo, S Teler. Dan itu seharusnya tidak membuat iman kita jadi lemah. Saat kita tidak bisa memahami di luar kapasitas, karena itu di luar kapasitas pikiran kita, harusnya disitulah kerendahan hati kita itu lahir. Karena iman yang sejati itu bukan ya saya harus memahami dulu lah baru saya percaya. Iman yang sejati itu adalah saya tidak mengerti. Kalau ditanya sama orang misalnya, kok hidupmu begini terus, kayaknya ada orang yang guna-guna. Jangan percaya saudara. Sekalipun saudara gak mengerti, gak usah saudara datang ke orang pintar, gak usah datang saudara percaya dengan omongan orang yang seperti itu. Saudara cukup mengatakan saya tidak mengerti memang. Satu hal yang saya mengerti, tidak ada kuasa yang bisa menyentuh saya, karena saya sudah dilindungi oleh salib Kristus. Tapi sekalipun saya belum mengerti dan tidak mengerti ini terjadi kenapa, saya tetap percaya kepada siapa saya bernaung dan saya andalkan kepercayaan saya. Ya, walaupun sekali lagi doa kita belum dijawab, penyakit belum sembuh, perjalanan
Masa depan anak kita juga belum tahu seperti apa gitu. Ya. Tapi ketidakmengertian kita itu tidak akan pernah mengurangi kuasa Tuhan. Yang mengurangi kuasa Tuhan bekerja atau menghalangi, bukan menghalangi bukan kuasa Tuhan itu tidak cukup kuasa. Tapi karena kita akhirnya menjauh dari area kuasa Tuhan itu gitu. Bukan kuasa Tuhan tidak sanggup untuk menyentuh dan menjangkau kita. Tapi mau sampai kapan kita kucing-kucingan gitu kayak Tom and Jerry? Tinggal siapa Tomnya, siapa Jerry-nya. Masa orang Kristen Tom and Jerry terus kehidupannya sama kuasa Tuhan Yesus? Makanya jangan puas hanya dengan bisikan, hanya dengan berkat yang sudah diterima. Itu cuma bisikan, shemets itu. Ya, teruslah untuk mau mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, pencapaian saudara, usia saudara, keadaan saudara, hal-hal yang saudara alami itu shemets. Hari ini Roh Kudus memberikan sebuah jawaban, oh itu bisikan toh. Ya sudah, cuma bisikan, kita nggak perlu heboh-heboh banget gitu. Justru kita harus makin penasaran, kalau ini bisikan Tuhan, saya pengen dapat yang lebih dari itu. Jadi jangan cepat puas kalau sudah dikasih berkat. Ya tetap cari Tuhan melalui firman, doa, penyembahan dan ketaatan. Makanya di Filipi 3 ayat 10 nanti Anda bisa baca satu ayat itu. Ya, ada satu kalimat yang kau kehendaki adalah mengenal Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari. Menyadari apa? Tuhan baik. Menyadari apa? Berkat itu bisa diterima kalau kita mengenal Tuhan? Bukan. Menyadari bahwa ternyata masih begitu banyak yang belum kita ketahui dan kita kenal. Kita harus ada di pemikiran seperti itu. Supaya apa? Supaya dalam keluarga kita, rumah tangga kita jangan cepat menyimpulkan masa depan keluarga hanya dari keadaan hari ini. Percayalah saudara, hubungan yang dingin bisa dipulihkan. Anak sedang bergumul bisa dibentuk. Pergumulan panjang bukan berarti Tuhan udah selesai bekerja dan gak ada kerjaan lagi di dalam kehidupan kita. Enggak, Dia akan tetap campur tangan kok. Jangan pernah menulis titik kalau Tuhan masih menulis koma, saudara. Di tempat kerja tetaplah bekerja sungguh-sungguh. Di tempat sekolah, kuliah tetap belajar, tetap jujur, tetap berdoa. Ada pintu hari ini tertutup, jangan khawatir, masih ada pintu yang lain akan Tuhan bukakan. Bahkan Tuhan bisa memakai jalan dan membuat pintu yang tidak pernah terpikir oleh kita. Nah, kalau yang sudah masuk pelayanan, jangan pernah merasa, oh saya sudah paham lah semua cara Tuhan bekerja. Begitu kita mengatakan, oh saya sudah paham kok, sudah tahu, maka kasih karunia Tuhan stop di situ. Anda akan berhenti, segitu ajalah berkatmu, segitu saja pemahamanmu. Berarti cuma sampai bisikannya Tuhan. Padahal masih ada gaung lain yang harus kita dengar. Jadi mari, semakin kita melayani Tuhan, semakin lama kita melayani Tuhan, seharusnya kita jangan makin besar rasa kagum kepada pendetanya atau gerejanya. Kita harus makin besar rasa kagum kepada Tuhannya. Karena sekali lagi, gereja mau segede gaban, pendeta mau seterkenal apapun, itu cuma bisikan di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Pagi ini hamba berdoa ya Tuhan. Ada dua kebutuhan yang khusus di hadapan Tuhan. Ada saudari kami yang sedang sakit yaitu Ibu Feby, dan ada seorang anak yang hari ini juga bersukacita karena berulang tahun yaitu Valerin. Betapa indah dalam satu pagi ini kami belajar membawa air mata dan juga membawa sukacita kepada Tuhan yang sama yaitu Yesus Kristus. Dan untuk Ibu Feby kami sepakat kuasa darah Kristus dan oleh bilur-bilurnya telah menyembuhkanmu, dan kuasa Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi oleh diagnosis manusia. Biarlah kita menghormati proses medis, dokter, obat dan perawatan, tetapi iman tetap diarahkan kepada bilur-bilur Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan dan pertolongan. Untuk Valerin yang berulang tahun, bukan hanya panjang umur, tetapi sejak kecil biarlah Valerin boleh melihat keteladanan dari papa mamanya. Bila ia belajar mengenal Tuhan, bertumbuh dalam hikmat, karakter, kesehatan dan kasih kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan bagi kami semua yang siap untuk bekerja dan beraktivitas hari ini,
kami belajar sesuatu. Apa yang kami lihat dari karya-Mu baru seperti sebuah bisikan dari kebesaran-Mu. Karena itu kami tidak mau membatasi Engkau berdasarkan pengalaman, keadaan, atau pengertian kami sendiri. Saat kami tidak memahami jalan-Mu, kami mau tetap percaya. Saat masalah terasa besar, kami ingat Engkau jauh lebih besar. Saat jawaban belum terlihat, hati kami tetap berharap bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan, ketaatan kami ini akan membuahkan hasil, buah yang matang, dan itu akan memberikan berkat yang cukup bagi kami untuk masa depan kami selanjutnya. Kami titipkan tempat di mana kami bekerja, wilayah kami tinggal, bangsa dan negara kami, semua dimensi kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan hanya berkat Tuhan saja yang kami terima. Dan kami percaya Engkau akan jauhkan segala berkat yang kami terima dari belalang-belalang pelahap. Dan biarlah apa yang berkat kami terima dapat kami kelola dengan bijaksana, dan kami boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bukalah tangan-Mu saudara-saudari yang terkasih. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan Yesus, karena Ia sangat-sangat mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin yang sudah diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Boleh kita kasih shalom buat saudari kita yang sudah bergabung BW, yaitu saya perkenalkan ini adalah sahabat saya, sahabat sudah lama ya. Saya panggil beliau Bu Feby. Ya, shalom Bu Feby, selamat bergabung di BW. Silakan dibuka mikrofonnya saudara sebelum kita out. Iya, boleh katakan shalom. Salam, salam Ibu. Puji nama Tuhan, selamat bergabung di BW dan biarlah tetap terus bertumbuh bersama dengan kami, kita semua di sini. Dan bersama melalui BW kita juga menjangkau jiwa-jiwa yang mungkin selama ini lupa untuk renungan dan saat teduh pagi, mereka boleh join bersama di YouTube BW juga. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang terkasih. Ini hari pertama di minggu di pekan berikutnya. Mari tetap semangat dan bersukacita, karena saya yakin dan percaya berkat-berkat surgawi telah Tuhan sediakan dan kita pasti terima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Salam, terima kasih ya Bunda, Bapak Ibu semuanya. Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Amin. Ya Bunda.